Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kelemahan Kita Menjadi Kemegahan. Pembacaan Alkitab kita ambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia boleh bermegah di atas penderitaan dan ujian-ujian yang seringkali ditetapkan oleh Tuhan baginya dengan tujuan supaya dia dapat mengalami Tuhan sebagai kasih karunia dan kekuatannya. Tuhan dalam hidup Paulus tidak ingin menyingkirkan duri darinya. Bahkan terhadap perkara kelemahan itu, Paulus berdoa supaya Tuhan menyingkirkannya. Tetapi Tuhan tidak menyingkirkan kelemahan-kelemahannya. Tuhan tidak menyingkirkan ujian-ujian. Bahkan Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi di atas diri Paulus. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa Paulus tidak saja harus menganggap dirinya lemah, tidak ada kekuatan, tidak berdaya. Ia harus bergembira karena kelemahannya. Tidak ada kekuatan dan tidak berdaya. Saudara-saudari, apakah di sini mengatakan bahwa kita harus menangis karena kelemahan kita? Apakah kita harus menangis karena masalah-masalah yang kita alami? Oh, tidak. Tidak saja tidak menangis. Sebaliknya harus bergembira. Tidak saja bergembira, bahkan dikatakan firman Tuhan kita harus bermegah. Apa yang disebut bermegah atas kelemahan? Orang dunia semua mengeluh atas kelemahan. Tetapi orang yang menang bermegah atas kelemahannya. Karena kita mempunyai iman. Saudara-saudari, apakah di dalam hidup kita merasakan adanya kesulitan? Apakah di dalam hidup kita merasakan adanya kegagalan? Apakah di dalam hidup kita merasakan adanya pergumulan? Ketahuilah, kesulitan kita, kegagalan kita, semuanya berguna untuk kita dan membantu kita untuk menang. Nah, bagaimana kita memperoleh kemenangan? Ada seorang saudara yang sudah beroleh selamat 3 atau 4 tahun. Namun di dalam hidupnya dia mempunyai suatu kebiasaan menghisap rokok. Padahal ia sudah beroleh selamat dengan jelas. Namun perkara merokok, ia tidak bisa untuk melepaskannya. Ia sadar bahwa ketika ia merokok tidak ada kesaksian sebagai orang yang telah menerima keselamatan. Namun perkara rokok sangat sulit untuk dia lepaskan. Oh, artinya dia merokok sambil menderita. Begitu mendengar suara orang, cepat-cepat ia mematikan rokoknya. Ketika merokok di jalan, ia harus melihat ke depan atau ke belakang. Apakah ada orang yang mengenalnya? Dia telah berusaha berhenti merokok, tetapi selalu gagal. Oh, sungguh tidak berdaya. Sampai suatu hari dia mengalami perkataan Tuhan yang berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dari ayat ini, dia menyadari dirinya tidak berguna. Dia menyadari bahwa dirinya tidak berdaya. Tetapi akhirnya
dia bisa berhenti merokok karena ada Tuhan sebagai penggantinya. Ada Tuhan yang lebih unggul, lebih menarik, yang bisa menggantikan dia dari kebiasaan merokok. Ada juga seorang saudari walaupun sudah terima keselamatan, tetapi di dalam hidupnya selalu tetap marah-marah, selalu dikuasai oleh emosi. Tatkala ada tekanan di dalam hidupnya, pergumulan di dalam rumah tangganya, oh saudari ini langsung dikuasai oleh amarah yang meledak-ledak. Ia tahu bahwa emosinya itu tidak baik. Dan ia selalu berusaha untuk berubah. Oh puji Tuhan, di atas kelemahannya itu, ia sadar bahwa Tuhan tidak menyingkirkan semuanya itu supaya dia lebih lagi mengalami kasih karunia Tuhan. Semakin dia sadar dia ada kekurangan, kelemahan, dia semakin untuk lebih lagi datang kepada Tuhan, untuk lebih lagi menikmati kasih karunia dan kekuatan Tuhan. Sehingga ia bisa menjadi istri yang bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudari, apakah kemenangan itu? Apakah itu kemegahan? Kemenangan bukan berarti tidak pernah mengalami masalah. Kemenangan bukan berarti tidak pernah lemah dan gagal. Kemenangan yang sejati adalah di dalam setiap situasi kondisi yang kita alami. Kita mengalami kasih karunia Tuhan dan kekuatan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Jangan mengira jalan Tuhan di atas diri kita selalu menyingkirkan masalah, pergumulan kita. Kadang jalan Tuhan di atas diri kita, Tuhan tidak mengubah, Tuhan tidak menyingkirkan masalah-masalah, ujian-ujian, dan penderitaan-penderitaan. Bahkan Tuhan mau kita mengalami kelemahan-kelemahan itu. Tuhan mau kita mengalami ujian-ujian itu. Bahkan terhadap semuanya itu, oh kita tidak boleh bersedih atau meratapinya. Tetapi Tuhan mau kita bermegah di atasnya. Supaya apa? Supaya kita dapat mengalami kuasanya dan kekuatannya menjadi sempurna di atas kita dan membuat kita bertumbuh di dalam iman. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah menetapkan jalan kemenangan bagi kami. Tuhan, bawalah kami di dalam setiap hal, di dalam setiap situasi dan kondisi, untuk mengalami kasih karunia dan kekuatan-Mu. Sekalipun di dalam hidup kami ada masalah, ada pergumulan, ada rintangan, tapi kami percaya di atas semuanya itu, Kau izinkan supaya kami mengalami kasih karunia-Mu dan kekuatan-Mu, supaya olehnya kami lebih lagi bertumbuh di dalam iman. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.